dari kelas Pendidikan Geografi B dengan NIM 181504/2007. Berbeda dari video-video yang sebelumnya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tolak ukur dan faktor pembangunan antar region. Nah, untuk mengetahui penjelasannya, mari kita belajar. Jadi, pembangunan ekonomi adalah faktor yang paling penting dalam setiap usaha untuk memecahkan permasalahan kependudukan dan masalah-masalah yang terkait yang harus diberi prioritas dalam setiap usaha nasional maupun internasional untuk melaksanakan program-program kependudukan dan pembangunan secara terpadu. Sedangkan menurut Meyer yang ditulis dalam buku Subandi pada tahun 2012 bahwa pembangunan ekonomi yaitu suatu proses di mana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu tertentu dalam waktu yang panjang dengan catatan bahwa sejumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Nah, jadi teman-teman, apa saja sih tolak ukur yang menjadi faktor pembangun antar region? Jadi tolak ukur yang digunakan adalah sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, maupun kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah. Baik itu juga dalam pembahasan ini termasuk kewirausahaan atau kewiraswastaan, kelembagaan daerah, dan lingkungan pembangunan secara luas. Ini adalah faktor-faktor pembangunan antar region. Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan antar region memang seringkali didapati terjadinya disparitas. Nah, apa sih disparitas ini? Disparitas ini merupakan perbedaan di mana hal ini diakibatkan oleh beberapa hal. Ada beberapa faktor utama penyebab perbedaan antar wilayah ini. Nah, faktor-faktor yang terkait dengan variabel-variabel fisik dan sosial ekonomi wilayah antara lain adalah yang pertama adalah geografi, sejarah, politik, kebijakan pemerintah, administrasi, sosial budaya, dan ekonomi. Selanjutnya adalah faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya disparitas wilayah dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah perbedaan kuantitas dan kualitas faktor produksi seperti lahan, infrastruktur, tenaga kerja, modal, organisasi, dan perusahaan. Yang kedua adalah akumulasi berbagai faktor seperti lingkaran kemiskinan, baik karena sumber daya yang terbatas dan ketertinggalan masyarakat. Jadi, seperti apa kesimpulan yang dapat kita petik dari video ini? Bahwa kesimpulan yang dapat kita petik adalah pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan yang harus seimbang, jangan sampai ada kesenjangan antar daerah yang disebabkan oleh tidak meratanya perhatian pemerintah ke tiap daerah-daerah yang dimilikinya. Karena hal tersebut dapat memunculkan potensi disintegrasi bangsa dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, di era reformasi ini, arah pembangunan telah bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi pemerintah atau otonomi daerah. Nah, apa maksudnya? Dengan kata lain, pemerintah pusat tidak lagi mengurusi program-program yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga pembangunan daerah lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan potensi maupun karakteristik masing-masing daerah. Jadi,
pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di wilayah tersebut. Dalam perkembangannya, konsep mengenai perencanaan wilayah terus mengalami evolusi. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa mekanisme pasar belum tentu dapat mengatasi semua permasalahan yang muncul dan dibutuhkan campur tangan pemerintah yang lebih luas lagi.